Ini juga tidak dipelajari di kampus kemarin. Ternyata itu ada mafia ikut-ikut. Ini mafianya. Ada yang korupsi. Ini berapa kita tangkap? 77. Baru 1 tahun. Ini perintah Bapak Presiden. Jadi kalau 5 tahun ya 300 lah masuk penjara nanti. Sektor pertanian. Itu baru sektor pertanian. Kami bekerja dengan tim 3 hari. 65 tahun. Ini kita lihat. Kami cek, kami undang direksinya. Tolong direksi bicara dari hati ke hati. Jangan kamu ego. Inilah amal jariahmu kalau ada meninggalkan legasi. Apa itu Pak Menteri? Tolong kata hatimu. Yang mana sebenarnya salah di manajemen BUMN pangan? Izin Pak Menteri. Bisa enggak aku subsidi, kami subsidi bahan baku. Jangan di ujung. Yang disubsidi di ujung. Artinya sudah hasil akhir. Kami subsidi di bahan baku. Bahan baku sebelum masuk di Indonesia, negara yang beli. Kita menghemat 14 triliun. Sudah menghemat 14 triliun. Kemudian bayarnya di depan. Pak Mintan, nggak bisa, ada PP. Ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Pertanian. Saya katakan, peraturan Menteri Pertanian aku tanda tangan ini malam. Terus Menteri Keuangan, nanti aku bicara beliau. Akhirnya singkat cerita kami lapor Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden, kami sudah jalankan. Terus gimana? Harga bisa turun 20%, volume ditambah 700.000, tapi tidak ada tambahan APBN. Maksudnya gimana? Pak, ada yang keliru. Subsidinya harus di hulu, bahan baku. Itu murah. Kalau bahasa yang lebih sederhana, beli pisang. Atau tanam pisang. Jangan beli pisang goreng. Ini mahal ini. Apalagi belinya di Hotel Bintang 5. Ini yang kita tanam sendiri. Terus bisa Pak. Terus ada lagi yang aneh tapi nyata. Cost plus. Jadi kalau biayanya 10 triliun, untungnya 1 triliun. Kalau biayanya 5 triliun, untungnya 500 miliar. Jadi makin tinggi biayanya, makin tinggi untungnya. Akhirnya yang terjadi adalah pabrik yang umurnya 50 tahun, ini karena biayanya besar, ini yang dipelihara dengan baik, karena ini yang menguntungkan. Kemudian pabrik yang baru, ini jangan, karena efisien. Wajar, karena regulasinya demikian. Saya paham 65 tahun yang lalu, mungkin pada saat itu pabrik ini masih baru, sehingga mengatakan tambah 10% saja. Tapi ini tidak direvisi. 65 tahun, kehilangan kita, peluang adalah 500 triliun. Ini kehilangan peluang kita. 524 triliun. Kemudian kita menghemat sampai 2035 513 triliun. Alhamdulillah hari ini tidak menambah PBN, pupuk subsidi turun 20%, kemudian volumenya tambah 700.000 dan membangun pabrik baru 7 tanpa tambahan APBN. Maaf Bapak Ibu, ini putra terbaik, saya bicara di depan putra terbaik bangsa. Kebijakan jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Koruptor nggak bisa mengambil banyak. Ya mungkinlah 100 miliar, 50 miliar. Tapi kalau kebijakan yang salah, itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Dan ini persoalan besarnya kita, ini live nggak? Live? Enggak ya? Wartawan nggak ada masuk ya? Ini sudah terlanjur, ini sudah persoalan besar kita. Kami di birokrat, kami pengusaha, kami di dosen. Persoalan besarnya birokrat adalah biarkan hancur ini negara, yang penting sesuai prosedur. Siapa yang mau diborgol? Itu masalah besarnya. Akhirnya ragu-ragu melangkah tidak menghasilkan sesuatu. Dan harus berani mengambil resiko. Ini triple helix, ini bagus luar biasa. Industri, regulator, pemerintah,
akademisi, ketemu bertiga, ini republik ini kita bisa jadikan superpower. Persoalannya belum selesai triple helix, kita naik sedikit pentahelix, hexahelix, nggak tahu nanti apa lagi. Nah, hari ini adalah momentum sejarah baru untuk Republik Indonesia, bertemunya tiga, yaitu pemerintah, akademisi, dan pengusaha. Nanti BUMN kita libatkan. Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa menit? 10 masih ada? Oke, aku lampau-lampaui saja. Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak dipelajari di kampus kemarin. Ternyata itu ada mafia ikut-ikut. Ini mafianya. Ada yang korupsi. Ini berapa kita tangkap? 77. Baru 1 tahun. Ini perintah Bapak Presiden. Jadi kalau 5 tahun ya 300 lah masuk penjara nanti. Sektor pertanian. Itu baru sektor pertanian. Ini ada juga dari dalam, bukan dari luar. Ini 11 kami copot. Ada kemarin direktur. Ini direktur, maaf, anak angkat pejabat yang dulu. Ini Pami, ayo protes bareng. Lebih gurih, lebih lagi, biar api-api. Lenovo. nggak banyak diambil, 27 miliar. Karena kami buka lapor Pak Amran, semua pada lapor. Ini kami buka untuk publik, lapor kalau ada macam-macam. Ada seorang rektor, saya tidak sebut nama, SMS pagi besoknya saya tak pecat pegawai itu. Aku cek, panggil, apa benar ini? Kentara, tidak usah dia mengaku iya. Lihat bahasa tubuhnya, kalau dia gosok tangan, dia pelakunya. Gosok tangan, goyang ini, itu kebenaran mau keluar tapi disumbat di lehernya. Jadi kamu pasti bersalah. Kami buktikan ini ternyata bersalah, kami berhentikan. Nah itu belum diajari dulu Pak Rektor. Ajari itu bahwa di dalam bekerja itu ternyata tidak cukup dengan matematika. Kemudian TBS baru-baru. Bapak Presiden umumkan 1 pintu. Dan itu yang benar, menghindari under invoicing. Apa maksudnya itu under invoicing? Maksudnya karena kami pengusaha, harganya di sini $30, diekspor ke luar negeri, perusahaannya sendiri yang terima di sana, harganya $70, $40 adalah tidak kena pajak. Itu maksudnya. Ini tidak banyak, cuma 16.000 triliun hilang selama 34 tahun. Nah ini yang harus diteriaki. Bukan yang diteriaki pesta babi. Itu tidak penting. Yang penting kerugian negara yang kita harus kejar. Ini Bapak Ibu, kami tunjukkan lagi data CPO. Ini CPO. Ini CPO harga dunia 27.000. Pembelian Indonesia 14.000. Dolar naik nilainya kurang lebih 18, 17, 500, 17, 800. Itu 10% naiknya. Tetapi harga TBS turun. Ini nggak masuk akal. Ini menindas petani 15 juta orang seluruh Indonesia. Kami pas di Tanah Suci, ditelepon Bapak Presiden, Pak Menteri apa perlu keluar Perpres? Siap Bapak Presiden. Kami pulang, kami selesaikan. Kami selesaikan dulu berdoa di Tanah Suci. Kami pulang, kami panggil semua, Anda menzolimi petani. Mengaku, besoknya naik. Sekarang sudah kembali pulih. Ini tidak masuk akal dunia harganya. Ini maksudnya Bapak Presiden. Kalau ini nanti terangkat harga CPO ke sini, hampir 2 kali lipat harga CPO kita 500-600 triliun, naik 1.000 triliun. Dan itu masuk di kas negara. Makanya orang tidak bahagia. Swasembada itu siapa yang tidak bahagia? Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Kamboja. Kenapa? Mereka, kita pengimpor terbesar dunia, tiba-tiba kita hentikan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kita hentikan sekarang. Dan dalam negeri siapa yang tidak senang? Importir yang sudah 70 tahun mengimpor, gudangnya selesai, macam-macam selesai, semua SDM-nya lengkap, kapalnya lengkap dan seterusnya, tiba-tiba hentikan.
Ini kan persoalan bagi mereka perusahaannya. Inilah yang marah di medsos. Kita harus terima. Saya beritahu teman-teman dirjen, kamu sabar.